Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Kamis 29 Desember 2022, kami meninggalkan Savana Doroncanga di kaki Gunung Tambora, itu gunung paling tinggi di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tujuannya adalah ke ujung timur pulau, tempat di mana kita bisa nyebrang nanti agar bisa sampai ke Flores. Itu next-nya destination kita ya. Kami meninggalkan lokasi sekitar jam 1:30 siang. Waduh, perut udah kukuruyuk nih minta makan. Rencananya mau cari makan di Kota Dompu aja gitu. Nyari restoran yang tempatnya agak enak lah. Makanannya enak, tempatnya enak. Tadi ada nih. Kita makan bakso aja, Pak. Bukan makan penyembuhan alam. Tapi ternyata di Dompu gak segampang itu nemu restoran. Browsing sana sini, malah banyakan tempat makan yang jualan menu Jawa Timuran. Mulai dari bakso, pecel lele, rawon, ya gitulah ya. Ya masa udah jauh-jauh ke sini gak nyobain menu lokal. Akhirnya jatuhlah pilihan ke sebuah warung yang kalau kita Google menyatakan dirinya menyediakan makanan khas Dompu atau makanan khas Nusa Tenggara Barat. Nama rumah makannya Mantika Rato. Kita ikutin jalan sesuai peta dan ternyata ini adalah sebuah tempat makan prasmanan. Lokasinya di Jalan Lintas Sumbawa Bima, Karijawa nama daerahnya, areanya. Sayangnya karena udah kelewat jam makan siang gini ya, udah menjelang sore malahan. Jadi udah banyak menu yang udah habis gitu, tinggal sisa-sisanya. Coba lihat, ada makan apa? Iya, udang, goreng, tepung, nasi. Ya masih ada beberapa lah yang bisa kita nikmati. Jadi impian untuk menikmati makanan khas Dompu terkubur. Tapi beneran deh, meskipun sederhana kayak gini ya, rumah makannya, masakan udangnya enak banget. Lana sama Kiana udahlah makan pakai udang, pakai ayam pula. Lahap bener makannya. Mirip yang kemarin kita makan. Aru lah itu lumayan. Singkong, rebung, sama ayam. Ini kesempatan hari terakhir kita bareng keluarga Nara, karena kita akan berjalan ke arah yang berbeda. Kita ke timur ya, ke arah Sape, Bima sana ya. Sementara Nara balik ke arah barat, ke arah penyeberangan menuju Lombok lagi. Sebenarnya ini juga kita setengah-setengah ngeracunin keluarga Nara biar sampai sini. Tadinya mereka cuma sampai, pokoknya sampai Pelabuhan Pototano udah aja. Camping di sekitar situ balik lagi. Prestasi juga nih sampai Doroncanga. Mereka bisa kita ajak-ajak sini. Yakin nggak ke Bima? Jadi ini udah titik terjauh di Sumbawa buat mereka, banyak tempat yang mau mereka eksplor, sementara kita malam ini mau nginep di Bima. Akhirnya kita sampai juga di Kota Dompu tuh. Kota Dompu sore-sore lumayan rame. Kotanya lucu ya. Tuh. Ini dia kuda. Jaran. Pasar induk Dompu. Ya, kuda putih dan kuda coklat. Oh, ini sate gule tuh. Oh, Apa sih? Oh, jihandak. Tim Harpa. Koramil Dompu nih, koramil. Ada mixer di sini. Gak ada, mana Rusli nih, Rusli. Berapa tuh masnya? Oh, surfing. Oh, itu surfing. Ada monumen tadi kita bingung apaan sih ya, itu orang berdiri, dan ternyata itu adalah monumen surfing. Itu menanda kalau Kabupaten Dompu itu surganya peselancar dunia. Ada pantai di sini, Pantai Lake katanya namanya, itu emang tujuan para surfer dunia lah. Sayang kita nggak sempat ke sana. Desa Katua. Tuh bagus banget ya. Mumpung masih terang, kami menikmati pemandangan menuju Bima, masuk gerbang Kabupaten Bima. Ternyata jalan dan Dompu Bima keren. Kabupaten Bima. Kepala kali.
Wah, itu tuh ada banyak monyet di pinggir jalan. Lumayan lah ya hiburan ya. Emang kalau kita lewatin jalan yang banyak hutannya, pasti tuh ada aja tuh monyet yang keliaran pinggir jalan. Wah, ada yang di atas itu juga, weh. Ini kecil. Naga. Buat menguntungkan ini apa? Kirain namanya orang. Bukan, itu iklan apa naga? Sesuai rencana, kami menginap di Kota Bima dan akhirnya tidur di hotel. Semenjak dari Depok nih, ini ya, pertama kalinya kita menginap di penginapan beneran di hotel. Gitu kan. Sebelumnya tidur di SPBU, terus tidur lagi di tenda. Ini akhirnya kita dapat kamar. Assalamualaikum. Sekarang pas hari ke-7 kita perjalanan dari Depok. Berangkat hari Sabtu, terus hari Jumat udah sampai di Bima. Kota Bima itu udah agak di ujungnya Pulau Sumbawa. Dan ini pertama kalinya selama ngetrip 7 hari kita akhirnya nginep di hotel. Alhamdulillah hotelnya pas lah, nggak mahal-mahal banget, bersih, rapi, fasilitasnya juga pas semua yang kita butuhin, maksudnya AC-nya ada, jalan bagus, kasurnya enak, bersih, empuk, kamarnya juga bersih, air panasnya juga pas gitu kan, air panasnya juga berfungsi dengan baik. Jadi kalau buat teman-teman yang suka transit, jalan-jalan jauh gitu kan, mau transit sebentar gitu kan, di perjalanan, hotel ini sih rekomen ya. Enak tidur di SPBU, enak tidur di hotel. Di hotel lah. Apa enak tidur di tenda? Di hotel. Empuk ya, Dek? Ini si bobanya. Terus bisa luas kata aku. Luas apanya? Kamar. Jadi bisa jalan. Terus gitulah. Terus di bawah banyak makanan lagi mah jualan. Oh iya, semalam kita jajan ya. Jumat 30 Desember 2022, jam 7 pagi kita udah check out dari hotel. Karena tujuannya mau ngejar jadwal kapal di Pelabuhan Sape. Hotel Marina tempat kami nginep ini adanya di pusat Kota Bima. Jadi tolong dibedain gitu. Itu mirip kayak Bogor ya. Ada Kota Bogor, ada Kabupaten Bogor, demikian juga Bima. Ada Kota Bima dan ada Kabupaten Bima. Ini hotelnya asik sih, punya parkiran yang cukup lega gitu kan, sederhana tapi pas buat para road tripper kayak kita. Cocok lah kalau mau transit segini sebelum nyebrang ke Sape. Pakaian kotor 2 udah ya? 2 plastik udah ya? Udah. Rupanya belum dicuci ya nestingnya. Handuk itu udah nggak? Yang nggak penting di sampah-sampah diturunin aja, itu botol-botol aku ada. Oh masih ada? Wah masjidnya bagus, besar. Tujuan kita sampai hari ini tetap pengen sampai ke Labuan Bajo lah dan menjelajah Flores sampai ke ujung timurnya tuh kalau bisa. Lagi gak nih Labuan Bajo? Ada mau jadi apa mau enggak? Mau lah jadi. Mau apa motivasinya pergi ke Labuan Bajo? Keren, bagus. Terus? Pengen. Terus Biksu. ya pengen nyari biksu, ada gak ya? Kita ngambil jalan berbukit tapi banyak rumah. Dari Bima ke Pelabuhan Sape tuh perjalanan sekitar 1 jam gitulah. Dan kita diarahin sama peta Google malah lewatin bukit yang jalanannya kecil gitu dan kayak nembus hutan lagi. Tapi nggak lama sih, karena setelah itu kita ketemu jalan utamanya lagi. Jalan apa ini? Ya Allah, ini jalanan habis bilang. Tapi bagus. Ya bagus sih, tapi kanan kiri semak-semak gini kayak nggak pernah dilewatin orang. Nah, itu kelihatan. Oh, jalan utamanya ada. Cuaca pagi itu mendung, gerimis, aduh langitnya juga abu-abu ya, agak bikin gimana gitu. Belakangan ini emang berita cuaca buruk terus gitu kedengaran mampir, ada di feed di feed media sosial gitu kan, di handphone, internet. Sejak kita berangkat dari Depok yang tadinya pengen naik kapal dari Surabaya ke Flores ataupun ke Sumba ya, karena itu udah batal karena jadwal kapalnya mundur-mundur. Sampai akhirnya kita mutusin naik kapal, udahlah dari Banyuwangi aja, nyicil
berlayar ke Lombok. Dari info teman dan berita-berita juga, penyeberangan Sape ke Labuan Bajo atau sebaliknya, hari-hari sebelumnya emang banyak yang dibatalin juga sih. Tapi karena udah terlanjur sampai Bima, kita lanjutin aja deh. Siapa tahu ya cuaca hari ini mendingan dan penyeberangan dibuka. SDN 2 Sari Sape. Sari itu di Sape. Sampai Sape, oh tanda-tandanya agak bagus nih, gerimis reda meskipun masih mendung. Mainan itu deh lagi nyampe apa? Satu sampai ini. Iya. Polsek Sape. Dan sekitar jam 8, kita udah sampai di kawasan pelabuhan. Hah? Tadi pelabuhan. Inilah yang namanya Pelabuhan Sape yang menjadi gerbang dari Sumbawa kalau menuju Flores. Naik kapalnya dari sini ini. Becek banget pelabuhan di sini. Wah, Pelayaran biasanya pagi hari ya di jam-jam segini lah. benar nih rumah panggung Tapi kalau di waktu pelabuhan. kita masuk pelabuhan kok ya suasana sepi-sepi aja. Biasanya mobil-mobil udah ngantri masuk kapal. Nih, Hotel Mantika. Padahal kita nih. udah merencanakan nanti mau masuk sini kapal, naik tuh kapal, mampir di warung, bungkus nasi buat sarapan di kapal ya. Ada delman, ada kuda. Tidak ada antrian, berarti sepertinya tidak ada penyeberangan. Kalau enggak udah jalan atau nggak ada penyeberangan. Turunlah ya kita mencari tiket. Tapi kita ketemu para penumpang yang ternyata mereka terdampar juga. Karena hari ini kapalnya nggak beroperasi. Dan baru nanti berlayar lagi tanggal 3 Januari. Ya kalau dihitung-hitung 5 hari lagi baru bisa nyebrang. Ya masa sih kita nunggu di sini 5 hari? Dan benar setelah konfirmasi penyeberangan ternyata ditutup dari kemarin karena cuaca buruk. Kemarin ada penyeberangan. Ada sih penumpang yang bertahan nih, mana bawaannya banyak banget ya si ibu. Nunggu siapa tahu ada keajaiban, dia bilang ada kapal gitu siang terang, siapa tahu kapalnya jalan. Ya tapi kan kita nggak bisa gitu ya, karena kan kami terikat sama jadwal cuti yang semakin habis, semakin mepet gitu. Cuman mereka ngomong kemarin sampai tanggal diperkirakan sampai tanggal 3. Ini ada tulisan. Sepi. Biar valid kita masuk ke kantor pelabuhan, nanya-nanya sama petugasnya. Hari ini udah pasti nggak ada berarti? Pasti nggak ada. Oh pasti nggak ada ya? Katanya di Bima ada. Besok nggak ada, Pak. Oh hari ini nggak bisa. Kemarin Niki ada, kemarin itu Niki kemarin. Kemarin? Kalau kemarin sih dari Bima ada kapal dari Bima kemarin. Kalau mau ke Labuan Bajo. Kalau hari ini nggak ada? Kalau hari ini nggak ada. Oh iya, kemarin dapat kabar. Udah 2 hari sih nggak ada. Kemarin nggak ada. Kemarin dari sini nggak ada. Rencana sampai awal tahun nanti. Oh emang nggak ada pasti Iya. ya, udah kemarin nggak ada. Kita dapat warning dari warning. Iya dari Dirjen Perhubungan juga warningnya udah jelek sampai awal tahunnya. Oh, oke. Gitu. Kita berarti kalau mau harapannya cuma dari Bima. Dari Bima, paling nunggu dari Bima aja bu. Tapi Bima juga hari ini nggak ada kan? Hari ini nggak ada. Biasanya hari Rabu ya. Kemarin. Rabu sama kemarin sih. Oh. Kemarin tapi kita Sampai sampai Bima Kamis Pak, ada dia. sore. Biasa. Yang ada tuh ada apa aja kalau di Bima? Kapal apa aja yang di Bima adanya? Niki. Niki ya? Iya. Kapal besar. Oh iya baru kemarin ya, baru Iya. paling lagi juga masih lama kan biasanya kalau Niki. Dari petugas fix udah nggak ada harapan karena nggak ada penyeberangan dari Sape sampai tahun baru nanti. Waduh sedih. Kalau mau cari alternatif
disaranin kita balik lagi ke Bima, nunggu kapal dari Jawa yang singgah di sana sebelum melanjutkan ke Flores. Itu pun besok atau lusa juga belum ada kapalnya. Ya, udahlah ya. Lama-lama di sini juga buat apa kan? Akhirnya kita balik kanan deh. Kita meninggalkan pelabuhan. Jadi seperti yang sudah kita khawatirkan bersama adalah ternyata penyeberangan dari Sape ditutup, saudara-saudara. Jadi kita balik lagi. Kita mau kemana jadinya? Kita kemana? Mana dek? Lombok lagi. Lombok lagi? Lombok lagi, Kita Rinjani. ke Rinjani atau ke Bali? Bali. Inilah emang jatuh. Jadi ini emang perjalanan yang ditentukan oleh tiket. Jadi kita emang nggak, sebenarnya ada cita-cita niat sampai Flores, sampai Labuan Bajo. Kita udah mencoret Sumba karena jadwal kapal nggak cocok sama jadwal cuti. Tapi sekarang kayaknya Flores, kemungkinan sampai Flores juga kecil. Kita lihat ya. Cuti masih lumayan sampai tanggal 9 kita masuk lagi, entah kita bikin apa, kita datengin kemana-mana aja, mungkin explore Sumbawa. Bima kayaknya menarik ya kemarin. Bima pantai, tapi mendung juga. Iya, Pantainya nggak kelihatan. tapi rame kayaknya kotanya kalau siang-siang. Mah, Dalam ntar main di pantai aja mah. main di pantai mana? Iya. Bima. Mana aja bisa. Oh Tapi iya. jangan sekarang mana? Pulau Moyo. Ke Pulau Moyo mau? Pulau Moyo dek. Lagi hujan. Iya. Iya. Yang hiu paus nggak ada deh kalau di pulaunya sih. Ya kita lihatlah, semoga cuacanya akan berubah cerah. Tapi biar gimana pun kita kan harus balik ya. Iya. Harus ke Sumbawa Ujung, ke Lombok, entah kita dari Lombok langsung ke Surabaya atau mau ke Bali teman-teman. Teman-teman. Anak-anak mau ke Bali, Lombok? Mau ke Bali? Bali ya? Bali itu Pak katanya. Bali. Ya udahlah, kita ke Bali. Kita ke Bali beli baju barong. Oh iya. Iya betul, baju barong dan celana barong. Itu di Krisna loh belinya. Iya. Ayo Krishna. Bali tujuannya Krisna. Di tengah suasana galau, akhirnya anak-anak melontarkan usulan untuk ke Bali liburan karena kemarin itu Pulau Bali terlengkapi waktu kita menuju Lombok naik kapal. Ubud aja kita belum pernah nginep di Ubud. Cuma Papa Herwin juga punya niat buat mengeksplor Sumbawa karena sebenarnya kita ini emang kali kedua ya menginjakan kaki ke Sumbawa. Cuma belum hatam ya, sudut-sudutnya belum kita jelajahin. Oke, kita ke Sumbawa dulu. Explore Sumbawa. Ya udah, kita lihat aja nanti ya bakal kemana kita nih. Yang penting balik dulu meninggalkan Sape. 0 kilometer Sape itu. Selamat jalan. Terima kasih. Kita selamat jalan dari Sape. Di jalan, Keanu beli lato-lato. Aduh, beneran deh. Ini ya mainan dari ujung ke ujung. Banyak banget yang jual bahkan di pinggir jalan Sumbawa. Jadilah udah kayak di feed IG gitu perjalanan kali ini dalam mobil gak bebas dari suara lato-lato. Iyalah itu suara lato-lato ya. Mana Keanu baru belajar kan. Mobil akhirnya kembali kita arahin ke Bima. Sepanjang jalan udah kelihatan basah tuh. Gerimis juga terus turun. Langit nggak ada cerah-cerahnya. Ya wajar aja ya kalau lihat cuaca gini, semua kapal dilarang berlayar karena ada warning dari BMKG. Akhirnya kita mewujudkan cita-cita melihat kota Bima siang-siang. Karena semalam nyampe kota Bima malam. Udah gelap. Bagus nih. Apa nih? Lumayan sedikit menghibur hati yang agak patah karena nggak jadi ke Flores.
Kita melewatin kawasan pinggir pantai yang rapi banget. Ini keren banget sih. Next time kalau cuaca cerah, kita pasti nongkrong di sini nih di pinggiran pantai di Kota Bima ini. Ini emang sengaja dijadiin tujuan wisata ya. Kan karena teluknya tuh dalam banget, bikin ceruk ke arah daratan sehingga ini kayak kolam gitu. Ini laut loh padahal, tapi teduh gini tenang. Kawasan Pantai Panda ini kemarin malam kita lewatin dan ini kalau malam rame karena area street food. Sayang hari ini waktunya nggak pas buat kita kulineran di Pantai Panda. Belum lapar juga. Niat mau nongkrong sebentar di Bima nggak jadi. Ya itu tadi karena cuaca juga kurang mendukung ya, nggak enak juga nongkrong basah-basah gini. Keluar Kota Bima, akhirnya mampir dulu Keanu sama Papa Herwin jumatan di jalan. Harapan agar bisa diterima oleh Allah ibadah kita apapun model dan bentuknya. Dari sekian banyak ibadah sholat yang kita lakukan selama malam adalah berkah. Kita tidak tahu sholat yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Madalah kita waktu mateta sampai di waktu mate terima sama Allah. Matua muda masih bermodel semuanya. Ada sapi itu lama. Ya pas mah bisa jalan di antara. Sudah ngeliatin lagi. Sempat niat mampir ke Pantai Lakei di Dompu, itu yang tadi kita ceritain, pantai populer yang paling diincar peselancar. Makanya tadi ada tugunya. Cuman ya kalau ngeliat cuaca gini kayak kayak nanti percuma juga kita nggak bisa menikmati pantai yang bagus gitu kan. Akhirnya lanjut aja via jalan lintas Sumbawa ke arah barat. Kita ngelewatin jalan yang beberapa hari lalu kita lewati saat dari Pelabuhan Pototano menuju Doroncanga. Dulu waktu berangkatnya, hari cerah kan, langitnya biru, laut teduh karena berada di teluk. Sekarang coba lihat nih lautnya, agak deg-degan kan ngelihatnya. Ini laut yang teduh aja bisa kayak gini tuh, ombaknya lumayan kenceng. Wah ini mah ini banget ya. Terlalu ini. Kenceng banget. Jalan-jalan ini yang aku maksud. Ya gitu, bersyukur juga sih. Emang udah takdirnya kita nggak bisa nyebrang kemana-mana dan harus balik lagi mengeksplor Sumbawa ya. Ini makanya banyak yang di cancel pelayaran sama apa namanya. Malamnya, ini ceritanya. Kita udah sampai sebenarnya di Pelabuhan Pototano buat nyebrang balik ke Lombok. Tapi pas kita mampir sebentar aja di minimarket deket banget sama gerbang pelabuhan, niat nyebrang seketika berubah. Memutuskan untuk bermalam lagi di Sumbawa karena itu. Lombok udah banyak tempat yang kita datengin, tapi Sumbawa ini sebenarnya malah Doroncanga doang ya yang kita eksplor. Dan akhir 2020 dulu baru seputar Pulau Bungin doang yang kita datengin. Terus ada Pantai Kencana dan Bukit Mantar. Masih banyak tempat di Sumbawa yang kalau kita lihat-lihat bagus gitu. Depan situ tuh. Terinspirasi Om Gatot. Nah ini si Om ini sesama pengguna roof 10 MetLife yang kebetulan juga lagi trip Sumbawa. Kami menuju Pantai Jelenga di Sumbawa Barat. Tadinya mau ke Pantai Kertasari. Tapi karena dari hasil survei Om Gatot, hotel di sana mahal-mahal, kita geser ke Jelenga. Berkat bantuan Om Gatot pula, kita bisa dapat kamar di Bambu Homestay. Kamar terakhir. Ini penginapan yang sama dengan keluarga Om Gatot. Sini bukan di sana. Berapa ratus meter ke sana. Jalan ke sini tuh emang gelap ya, ngelewatin banyak tanah kosong, kebun-kebun ya. Sampai akhirnya kita ketemu kampung yang udah sepi juga waktu kita datang. Soalnya kali kadang-kadang ya. Bisa tuh. Becek ini. Iya. Jeblos ini. Cuma begitu sampai homestay, alhamdulillah nyenyak tidur.
Ini kita di Bambu Homestay. Ikuti terus Ajak Anak, di episode selanjutnya bakal lihat penampakan homestay yang sederhana tapi bikin betah ini. Kalau terang, wah bagus deh. Dan gak lupa, pantai Jelengan nanti yang bikin seger mata. Wassalamualaikum.